Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coki Dewantara dengan NIM 411211102 dari kelas C semester 2. Di sini saya akan membahas aliran hukum monisme dan aliran hukum dualisme. Yang pertama, saya akan membahas aliran monisme. Dalam aliran monisme, hukum nasional dan hukum internasional dipandang sebagai dua aspek yang sama dari satu sistem. Monisme merupakan perwujudan dari ajaran hukum alam yang memandang hukum sebagai sesuatu yang berlaku umum dan abstrak serta berlaku di mana-mana. Hans Kelsen menganalisis struktural antara hukum internasional dan hukum nasional adalah asas-asas hukum ditentukan oleh asas-asas lainnya yang menjadi sumber dan sebab kekuatan mengikat atas hukum. Lebih jauh, Hans Kelsen mengatakan bahwa tidak perlu ada pembedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Yang kedua, bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati. Kemudian yang ketiga, bahwa keduanya merupakan manifesti dari suatu konsepsi hukum saja, atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum. Baik, selanjutnya saya akan membahas dalam aliran monisme ada dua aliran utama, yaitu aliran monisme primat hukum internasional dan aliran monisme primat hukum nasional. Yang pertama saya akan membahas aliran monisme primat hukum internasional, yaitu berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan sistem hukum, di mana hukum internasional memiliki hierarki lebih tinggi dan mengikat langsung. Dalam pandangan ini, hukum nasional harus tunduk dan sesuai dengan hukum internasional tanpa perlu transformasi formal. Berikut adalah poin-poin penting tentang aliran monisme primat hukum internasional. Yang pertama yaitu hierarki tertinggi. Hukum internasional menduduki puncak piramida hukum, sedangkan hukum nasional berada di bawahnya dan bersumber dari hukum internasional. Kemudian keberlakuan langsung. Aturan hukum internasional dapat langsung diterapkan oleh pengadilan nasional tanpa perlu melalui proses transformasi formal ke dalam hukum nasional. Kemudian satu kesatuan, keduanya bagian dari satu sistem hukum integral yang mengatur kehidupan manusia. Kemudian jika terjadi konflik antara hukum nasional dan hukum internasional, maka hukum internasional yang diutamakan terlebih dahulu. Kemudian contoh penerapannya, beberapa negara penganut aliran ini seperti Prancis, Belanda, dan Italia memasukkan keutamaan hukum internasional dalam konstitusi mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas yaitu aliran monisme primat hukum nasional. Aliran monisme primat hukum nasional berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Namun hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau superior daripada hukum internasional. Poin-poin utama aliran ini yaitu kedaulatan mutlak. Aliran ini didasarkan pada paham kedaulatan negara yang ekstrim, di mana negara dianggap sebagai sumber hukum tertinggi. Hukum internasional sebagai perpanjangan. Hukum internasional dianggap bukan sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri, melainkan hanya sebagai hukum nasional yang mengatur hubungan luar negeri atau outer state law. Kemudian hierarki hukum dalam piramida hukum nasional berada di puncak. Oleh karena itu, hukum internasional hanya mengikat sejauh negara tersebut setuju dan meningkatkan diri. Dan kemudian jika terjadi konflik antara aturan nasional dan internasional, maka hukum nasional yang harus dimenangkan dan diutamakan terlebih dahulu. Baik, ciri-ciri utama dari aliran hukum monisme yaitu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai bagian dari kesatuan sistem hukum yang lebih besar. Kemudian berlaku langsung atau direct effects. Hukum internasional dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional tanpa perlu peraturan perundang-undangan domestik tambahan atau transformasi.
Kemudian hierarki umumnya terdapat hubungan hierarkis di mana salah satu hukum bisa lebih tinggi dari yang lain. Terdapat dua pandangan, yaitu monisme primat hukum internasional. Hukum internasional berkedudukan lebih tinggi daripada hukum nasional. Kemudian monisme primat hukum nasional. Hukum nasional berkedudukan lebih tinggi, namun pandangan ini jarang dianut karena melemahkan esensi hukum internasional. Kemudian penolakan terhadap dualisme. Monisme menolak gagasan bahwa hukum internasional dan nasional adalah dua bidang hukum yang berbeda dan terpisah secara kaku. Kemudian inkorporasi otomatis. Perjanjian internasional yang disahkan secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional. Kemudian sumber hukum universal dipengaruhi oleh hukum alam yang meyakini bahwa semua hukum berasal dari satu sumber atau norma universal. Keuntungan dari aliran hukum monisme yaitu pemberlakuan otomatis atau automatic incorporation. Hukum internasional yang telah diratifikasi dapat langsung berlaku di dalam negeri tanpa memerlukan peraturan perundang-undangan nasional tambahan. Kemudian efisiensi hukum. Proses adopsi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian kepastian hukum dan konsistensi, menghindari konflik antara hukum nasional dan internasional karena keduanya dianggap sebagai satu kesatuan sistem, di mana hukum internasional seringkali dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi atau primat hukum internasional. Perlindungan hak asasi manusia atau HAM memungkinkan warga negara untuk langsung menggunakan perjanjian HAM internasional di pengadilan nasional jika hukum nasional mereka tidak memberikan perlindungan yang memadai. Kemudian untuk mencegah kelalaian negara, menutup kemungkinan negara lalai atau menolak memasukkan hukum internasional yang penting ke dalam hukum domestik. Kemudian kekurangan dari aliran hukum monisme. Yang pertama yaitu mengancam kedaulatan negara. Monisme sering dikritik karena dianggap mereduksi kedaulatan negara dengan memberlakukan hukum internasional secara otomatis ke dalam hukum domestik. Negara berisiko kehilangan kontrol atas peraturan yang berlaku di wilayahnya sendiri. Kemudian masalah legitimasi demokratis. Dalam sistem monisme, perjanjian internasional seringkali dapat berlaku secara langsung tanpa perlu diadopsi atau diratifikasi terlebih dahulu oleh parlemen nasional. Hal ini dapat melewati proses demokratis dan mengabaikan kehendak rakyat yang diwakili oleh legislatif. Kemudian potensi konflik hukum. Karena hukum internasional langsung menjadi bagian dari hukum nasional, konflik antara peraturan domestik dan hukum internasional dapat sering terjadi. Ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Jika tidak ada hierarki yang jelas, meskipun monisme umumnya menempatkan hukum internasional lebih tinggi. Tantangan implementasi praktis. Penerapan langsung hukum internasional yang seringkali bersifat umum atau abstrak ke dalam sistem hukum domestik yang spesifik dapat menyulitkan pengadilan nasional dalam penerapannya. Kemudian tidak realistis. Kritik lain menyebutkan bahwa monisme seringkali tidak realistis karena mengabaikan kenyataan bahwa negara-negara memiliki sistem hukum, budaya, dan kepentingan nasional yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan dalam kesatuan sistem hukum global. Selanjutnya, saya akan membahas aliran dualisme. Aliran dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional dilihat dari tiga aspek, yaitu perbedaan dari sumber hukum, di mana hukum nasional bersumber pada kehendak negara itu sendiri, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Yang kedua, perbedaan dari subjek hukumnya, di mana subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Yang ketiga, perbedaan mengenai kekuatan hukumnya, maka hukum nasional lebih memiliki kekuatan mengikat dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.
Menurut Anzilotti, perbedaan mendasar dari hukum nasional dan hukum internasional adalah terletak pada hakikat bahwa hukum nasional harus ditaati, sedangkan hukum internasional harus dijunjung tinggi sebagai hasil kesepakatan bersama. Teori dualisme mengutamakan hukum nasional berdasarkan kedaulatan negara masing-masing, sehingga hukuman internasional tidak dapat memaksa suatu negara untuk patuh terhadap hukum internasional. Kedaulatan negara menjadi basis kuat untuk menempatkan individu secara khusus di bawah hukum nasional. Menurut teori ini, hukum internasional dapat berlaku di suatu negara apabila telah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Ciri-ciri utama dari aliran hukum dualisme yang pertama yaitu sistem hukum terpisah. Hukum internasional dan hukum nasional tidak saling bergantung, memiliki sumber yang berbeda dan mengatur subjek yang berbeda. Sumber hukum yang berbeda. Hukum internasional bersumber pada kehendak bersama negara-negara atau perjanjian kebiasaan, sedangkan hukum nasional bersumber pada kehendak negara itu sendiri. Kemudian subjek hukum berbeda. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara, sementara hukum nasional mengatur individu atau badan hukum dalam wilayah negara. Transformasi wajib. Agar hukum internasional berlaku dalam lingkup hukum nasional, diperlukan proses transformasi atau tindakan inkorporasi atau pengesahan terlebih dahulu, kemudian tidak berlaku otomatis. Perjanjian internasional tidak dapat langsung diterapkan oleh pengadilan nasional sebelum diubah menjadi undang-undang nasional. Hierarki setara. Dalam pandangan dualisme, hukum internasional tidak lebih tinggi dari hukum nasional dan sebaliknya, keduanya beroperasi di ranah yang berbeda. Kemudian keuntungan dari aliran hukum dualisme yaitu perlindungan kedaulatan negara. Dualisme memisahkan hukum nasional dan internasional. Perlindungan sehingga negara tidak dapat dipaksa mematuhi hukum internasional secara otomatis. Penyesuaian dengan hukum nasional. Sebelum perjanjian internasional mengikat, negara memiliki kesempatan untuk menyesuaikan isinya dengan tata hukum nasional, konstitusi, dan kepentingan nasional. Kepastian hukum yang lebih tinggi. Karena hukum internasional diubah menjadi undang-undang nasional, peraturan tersebut menjadi jelas, konkret, dan mudah diterapkan oleh pengadilan domestik. Kemudian kedaulatan parlemen atau legislatif. Proses transformasi menjamin bahwa wakil rakyat atau parlemen memiliki kontrol penuh atas hukum yang berlaku di dalam negeri. Dari aliran hukum dualisme yaitu keterlambatan implementasi, karena hukum internasional harus diubah menjadi hukum nasional melalui proses legislasi atau transformasi, sering terjadi penundaan dalam pelaksanaan kewajiban internasional negara tersebut. Risiko pelanggaran internasional. Jika parlemen gagal atau menolak mengundangkan perjanjian yang telah diratifikasi ke dalam hukum nasional, negara tersebut secara teknis melanggar kewajiban internasionalnya meskipun tindakan tersebut sah menurut hukum domestik. Ketidakpastian bagi individu. Individu tidak dapat langsung menggunakan hak-hak yang dijamin dalam perjanjian internasional seperti hak asasi manusia di pengadilan domestik jika negara belum melakukan transformasi hukum. Kemudian inefisiensi birokrasi. Proses pengulangan atau duplikasi aturan internasional ke dalam aturan nasional dianggap tidak efisien dan memakan waktu dibandingkan sistem monisme yang menerapkannya secara otomatis. Kemudian hambatan kerjasama global. Sifat dualisme yang kaku dapat menghambat harmonisasi hukum antar negara dan memperlambat integrasi ekonomi atau hukum dalam hubungan internasional yang semakin global. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan apakah Indonesia menganut sistem aliran hukum monisme atau aliran hukum dualisme. Dari yang saya baca-baca, Indonesia menganut sistem aliran hukum dualisme. Hal ini terlihat bahwa hukum Indonesia tidak secara otomatis berlaku di dalam sistem hukum domestik Indonesia. Untuk mengikatkan norma-norma hukum internasional ke dalam hukum nasional, diperlukan proses pengesahan oleh
pengesahan melalui undang-undang atau ratifikasi. Setelah suatu perjanjian internasional disetujui oleh pemerintah Indonesia, undang-undang pengesahan akan diberlakukan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mengintegrasikan norma-norma hukum internasional ke dalam hukum nasional. Sebagai contoh adalah bagaimana Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang hak asasi manusia seperti Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Anak. Kemudian, namun Indonesia juga menganut sistem monisme termodifikasi. Indonesia mengakui bahwa norma-norma hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional setelah mengalami proses pengesahan melalui undang-undang atau peraturan pemerintah. Dengan kata lain, Indonesia tidak menerima klaim langsung dari hukum internasional tanpa melalui transposisi ke dalam hukum nasional. Contoh penerapan sistem monisme termodifikasi di Indonesia dapat dilihat dalam keberadaan dan penerapan kekebalan diplomatik di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961 yang telah diratifikasi pada tahun 1982. Jadi meskipun norma-norma hukum internasional harus diimplementasikan melalui undang-undang nasional di Indonesia, namun Indonesia juga mengakui bahwa norma-norma tersebut dapat menjadi bagian dari hukum nasional setelah mengalami proses pengesahan yang sesuai dengan pendekatan monisme termodifikasi.